Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tentang FR soal SKB untuk guru SD ya, matematika, materi matematika. Jadi kita akan membahas tentang dari FR soal SKB-nya. Kita bukan membahas tentang soalnya, tetapi kita membahas tentang kisi-kisi dari soal yang telah di-share di FR SKB yang telah udah diupload sebelumnya sebenarnya. Jadi kita akan membahas seperti kemarin yang IPA. Jadi kita akan membahas tentang matematika ya. Jadi materi matematika kompetensi profesional nih, saya lupa nih kasih kompetensi profesionalnya ya. Oke, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari videoku selanjutnya. Oke, kita masuk kompetensi pertama untuk materi matematika ya. Jadi ini adalah FR yang udah saya potong ya. Untuk teman-teman kalau tulisannya terlalu kecil, silakan nanti di full screen aja nggak apa-apa ya. Terus kemudian nanti pilih pixelnya yang jangan yang 144 pixel, tapi yang 720 supaya nanti tulisannya kelihatan jelas gitu ya. Soalnya kemarin ada yang komen, kok burem gitu kan? Ya karena memang pixelnya belum diatur ya. Oleh karena itu jadi teman-teman supaya nanti jelas tulisannya, silakan diubah pixelnya ke 720 atau 360 lah minimal tuh. Oke, yang pertama dari FR yang pertama, soal matematikanya banyak soal cerita seperti TIU kemarin ya. Jadi rata-rata nilai sebelumnya 73, kemudian nilai ketika ditambah siswa menjadi 75. Nah, kemudian berapa jumlah pada kelas tersebut? Nah, jumlah siswanya. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah nilai rataan hitung pelajaran matematika dalam satu kelas adalah 5,5. Nah, ini saya soalnya beda sama yang atas ya, tapi konsepnya sepertinya sama. Ya, jadi nilai rataan hitung pelajaran matematika dalam suatu kelas adalah 5,5. Jika ditambah nilai seorang siswa baru dengan 7,5 nilainya, maka nilai rataan hitungnya adalah 5,7. Maka siswa dalam kelas tersebut ada berapa? Nah, oleh karena itu kita ngitungnya otomatis adalah dari X gabungan, X bar atau min gabungan sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 dibagi dengan N1 tambah N2. Ini pelajarannya mudah ya. Nah, kemudian kita masukkan langsung nilai X gabungan atau nilai rataan akhirnya adalah 5,7 sama dengan N1 dikali 5,5 nilai awal, rata-rataan awal, kemudian ditambah 1 ya, siswa baru otomatis satu orang dikalikan 7,5. Nah, kemudian N1 ditambah 1 dibagi N1 tambah 1. Oleh karena itu nanti dikalikan silang, 5,7 dikali N1 ditambah 1 sehingga dikalikan jadinya 5,7 N1 ditambah 5,7. Kemudian sama dengan hasilnya N1 5,5 N1 ditambah 7,5. Kemudian disamakan ya, koefisiennya N1 dengan N1 berarti sama dengan 5,7 dikurangi 5,5 sama dengan 0,2, N1 sama dengan 1,8. Oleh karena itu N1-nya adalah 1,8 dibagi dengan 0,2 hasilnya 9. Berarti ada siswanya adalah 9 orang. Seperti itu ya. Ini bisa dipahami ya insyaallah teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah FR yang pertama untuk soal yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ada sekitar 5 soal dan juga volume air dalam bak mandi berbentuk balok. Nggak tahu nih maksudnya yang ada sekitar 5 soal apanya, nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sini adalah volume air dalam bak mandi berbentuk balok. Nah, ini yang saya ambil adalah bak mandi, otomatis kan ada ketebalannya ya. Kita ambil yang ada ketebalannya aja. Jadi suatu bak mandi berukuran 1,5 kali 75 cm kali 1 meter, ketebalannya adalah 10 cm. Berapa liter air yang dapat ditampung dalam bak mandi tersebut? Nah, oleh karena itu kita ambil dari panjang 1,5 meter itu sama dengan 150 cm. Kita samakan semua ya, untuk satuannya. Kalau meter dibuat meter semua, kalau cm dibuat cm semua. Tapi karena ini mintanya liter, nanti di akhirnya diubah ke desimeter pangkat 3. Nah, kemudian dikurangi ketebalannya 10 cm, otomatis
apa namanya, karena sisinya itu ada dua kan ya, jadi dikurangi 20 cm karena samping kanan samping kirinya harus dikurangi juga, sehingga 130 cm atau 13 desimeter. Kemudian untuk lebarnya juga 75 cm dikurangi 10, ada depan ada belakang, berarti 75 kurangi 20 cm sehingga 55 cm atau 5,5 desimeter. Kemudian tingginya juga sama 100 cm, kemudian dikurangi ketebalannya 10 cm ya, karena ini ketebalannya tingginya itu hanya dikurangi satu, maksudnya ketebalan kan cuma satu, atas kan nggak ada ketebalannya ya kan, sehingga cuma dikurangi 10 bukan 20. Nah ingat, kadang kadang kita tuh salah di situ, kita semua dikurangi 20 semua, nggak ada jawabannya nantinya ya. Kita harus hati-hati di sini kalau ngitungnya, sehingga 100 dikurangi 10 sama dengan 90 atau 9 desimeter. Nah terus kita kalikan aja, karena volumenya kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti 13 kali 5,5 kali 9, hasilnya adalah 643,5 desimeter pangkat 3, atau hasilnya sama dengan liter ya, 643,5 liter gitu. Ingat ya, jadi kuncinya di sini, kadang kita dikurangi 20 semua padahal ketebalannya cuma bawah doang, nggak ada atasnya ya kan. Oke lanjut ya. Kemudian nih soal bilangan basis, misal 3365 basis 3 dengan basis 10. Entah apalagi soal hitungannya saya juga lupa, saking pusing banyak materi hitungan yang aneh buat saya. Ya aneh. Saya juga mungkin agak lupa untuk bilangan basis, tapi ternyata di sini soalnya ada. Jadi bilangan 3365 basis 3 sama dengan basis 10 adalah, nah, basis bilangan adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Ini ada pengertian basis bilangan ya maksudnya. Nah, kemudian basis bilangan basis 3 itu merupakan kelompok bilangan dengan banyaknya anggota 3, yaitu 0, 1, dan 2. Maksudnya gini, kalau 4 berarti 0, 1, 2, 3. Kalau 6 ya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitulah ya. Nah, kemudian bilangan yang menggunakan 10 angka yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9 ini itu merupakan bilangan desimal ya. Jadi rumus mengubah basis X ke basis 10 itu caranya gini. ABCD X ya adalah A kali X N-1. Ingat N-1 ya. Kemudian ditambah dengan B kali X N-2. Kemudian C kali X min 3. Pokoknya setiap itu menurun sampai 0 seperti itu. Nah, jadi N adalah banyaknya suku angka. Nah, sekarang kita bahas nih. Mengubah bilangan basis 3 ke bilangan basis 10 gimana caranya? Misal di sini. Kan di sini soalnya adalah 3365 basis 3. Ya. Berarti jadinya adalah 3 yang pertama, 3 kali 3 pangkat 3. Kemudian 3 dikali 3 pangkat 2 ya, menurun ya. Kemudian 6 kali 3 pangkat 1. Kemudian 5 dikali 3 pangkat 0. Ini udah tinggal kita hitung aja basisnya. Berarti 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 29, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 0 kan 1. Ini udah kita kalikan aja. Berarti hasilnya adalah 81 tambah 27 tambah 18 tambah 5, hasilnya 131. Ini udah basis 10 gitu. Jadi bilangan 3365 basis 3 sama dengan 131 basis 10 gitu. Ini mungkin kita di di SMA atau di SMP udah ngebahas ini, memang jadi agak lupa gitu ya materi ini. Oke, kita langsung lagi ya. Soal perbandingan berbalik nilai dan juga senilai ya, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini yang pertama perbandingan senilai dulu ya. Jadi Pak Madi memiliki persediaan 3 kantong pupuk yang totalnya beratnya 8,4 kg. Ia ingin membeli pupuk sebanyak 14 kg ke koperasi. Berapa karung pupuk yang akan ia beli? Nah, biasanya soal senilai itu dia tuh akan, kalau misalnya itu sedikit, berarti yang diperoleh juga sedikit. Kalau misalnya ini adalah besar, berarti otomatis hasilnya di sini juga harus besar. Gitu, itu namanya senilai. Oleh karena itu nanti tinggal dikalikan silang aja. Berarti 3 itu adalah 8,4 ya kan. Kemudian X itu ber-14. Ya udah tinggal kita kalikan silang aja. Berarti 3 kali 14 per 8,4, berarti hasilnya 5 karung. Pokoknya kalau misalnya di sini tuh kecil, berarti sini kecil. Kalau sini besar, berarti sini juga besar gitu aja hitungannya. Yaitu senilai ya. Contoh senilai pokoknya itu yang berkaitan dengan jual beli ya. Jual beli itu pasti ya. Kemudian kalau ini kan
apa namanya, banyaknya karung yang beli kan, jual beli juga maksudnya. Nah, tapi kalau yang berbalik nilai itu biasanya berkaitan dengan masa ya atau waktu. Bisa juga masuk kecepatan waktu, misal nanti nih ya, kita bahas yang pertama dulu. Seorang peternak memiliki 150 ekor ayam, ia memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor ayam lagi, maka persediaan pakannya cukup untuk berapa hari. Nah, otomatis kalau semakin banyak ayamnya kan semakin sedikit ikan pakannya yang dia maksudnya waktu untuk memberi makannya itu kan semakin sedikit karena cepat habis gitu kan. Oleh karena itu, kalau misalnya dia punya 150 ayam, berarti dia itu habis untuk 6 hari. Kalau dia itu punya 180 ekor ayam, nah ini kan 150 tambah 30 ekor ayam kan, sehingga dia itu harus berarti pakannya habis dalam berapa hari. Nah, berarti dikalikannya itu adalah langsung dikalikan aja 150 kali 6 sama dengan 180 kali P. Gitu ya. Ini langsung dikali ya. Kalau kita biasanya kan dibagi nih ya. Kalau ini. Jadi ini langsung aja contoh nggak usah belibet gitu. Jadi langsung aja 150 kali 6 sama dengan 180 kali P. Otomatis nanti waktunya juga akan sedikit. Sehingga hasilnya ada 900 dibagi sama dengan 180 P. P sama dengan 900 dibagi 180 yaitu 5 hari gitu cara hitungnya. Ya, pokoknya diperhatiin aja nih, polanya adalah pola pembagian, kalau ini polanya pola perkalian gitu aja ya. Oke, oh ya tadi untuk bahasnya biasanya ini kalau ini adalah pakan, kemudian pekerja ya. Pekerjanya semakin banyak berarti waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat gitu, atau semakin sedikit. Kemudian kalau jarak waktu ya, misalnya kalau dia itu kecepatannya 60 km dalam waktu 2 jam, kalau kecepatannya 100 berarti dia itu waktunya lebih sedikit, jadi misal 1 jam jadinya itu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang mencari luas permukaan tabung ya. Nah, soal selanjutnya ini diketahui suatu tabung memiliki panjang jari-jari 7 dan tingginya 10 cm. Berapa luas lemut tabung dan luas permukaannya? Ini gampang ya. Kita belajar juga di kelas 6 SD, di kelas 8 SMP juga belajar ini. Kemudian ditanyakan luas lemut tabung dan luas permukaan tabung. Nah, ini kan untuk luas lemutnya kan ada 2 PRT. Ini udah ada jari-jarinya, udah ada tingginya, tinggal kita masukin aja sih. 2 kali 22/7 kali 7 kali 10, ini hasilnya 440. Kemudian kalau luas permukaan tabung berarti 2 PR kali R plus T. Ya kan, kita masukin aja, hasilnya adalah 748 gitu dah pokoknya. Oke, kita bisa nemuin ini ya. Kita lanjut ya, trapesium. Ini juga mudah juga. Ya, kalau trapesium di sini cuma diketahui trapesium gitu aja sih, tapi untuk cari keliling atau luasnya kita nggak tahu. Jadi di sini saya masukin untuk keliling dan luasnya. Untuk kelilingnya kita tinggal tambahin aja, nggak usah pakai rumus kan. 12 tambah seksi BC-nya ini tambah 6 tambah ini berapa tambah AD-nya berapa. Nah, sekarang kalau di sini untuk panjang AB kan sama dengan DE, berarti sini juga 12. Sekarang kita tinggal cari BC-nya pakai Pitagoras dah. Pitagoras kan berarti kan kalau sini 8, 6 ini nggak perlu dicari lagi, udah kejelas 10 kan. Udah kita tambahin aja 12 tambah berapa ini? Tambah 10 tambah 6 ya kan, tambah 12 lagi tambah 8, ini kurang 1 nih. Ya, kelilingnya kurang 1 nih harusnya. Untuk panjang CD itu, oh ya ini 18 udah jumlahin ya, sorry. Berarti hasilnya adalah 48 cm ya. Kemudian untuk luas trapesiumnya adalah jumlah sisi sejajar, yaitu jejarnya kan adalah AB tambah DC atau CD kan, dikali setengah tingginya. Nah, berarti nanti tinggal dimasukin setengah kali 12 tambah 18, 12 tambah 18 dikali 8 ya, berarti hasilnya adalah 120. Oke, gitu ya. Ini tentang trapesium. Kita lanjut, insya Allah nggak ada kendala lah. Nah, ini nih yang apa ya, kemarin agak bingung nih teman-teman nih di sini. Ada belah ketupat dengan sisi 150 cm, terus nanti ada salah satu sudutnya 120 derajat. Berapa panjang diagonal terpanjangnya? Nah, ini ya, diagonal terpanjangnya di sini. Sebenarnya kita pakai rumus kosinus di sini. Berapa panjang diagonal terpanjangnya? Jawabannya dalam meter dan ada salah satu pakai akar 3. Nah, ini akar pangkat 3. Ya, akar 3 ya. Ada sebuah belah ketupat dengan sisi 150 cm dan salah satu sudutnya ada 120 derajat. Berapa diagonal terpanjangnya? Nah, ini pakai aturan kosinus teman-teman ya. Jadi untuk menghitung panjang diagonal terpanjangnya itu pakai rumus kosinus.
Kalian bisa buka materi cosinus ini di kelas 8 kalau nggak kelas 8, kelas 11 SMA IPA kalau nggak salah sih. Kalau saya buka bukunya tuh saya ingat, maksudnya bukan buka. Saya ingat tuh di kelas 11 IPA ya. Nah, ini untuk mencari panjang diagonal lah G, ini saya ambilnya G kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos alfa. Nah, oleh karena itu A-nya itu kan 150, semuanya kan sama kan, nanti itu belah ketupat kan. Ini kok gambarnya layang-layang sih, nggak sih? Salah nih saya. Harusnya ini tuh layang-layang bukan belah ketupat, di gambarnya salah. Tapi ini maksudnya gitu ya, anggap aja gitu. Oke, langsung ya. G kuadrat sama dengan 150 kuadrat tambah 150 kuadrat min 2 kali 150 ke 150 dikali cos 120. Nah, cos 120 adalah negatif karena dia terletak di kuadran 2, ya kan? Negatif min setengah. Berarti jadinya hasilnya 2 kali 150 kuadrat, saya singkat ya. Kemudian dikali 2 kali 150 kuadrat min setengah. Hasilnya adalah 3 kali 150 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 67.500. Kemudian di akar itu pakai plus minus ya. Ingat teman-teman ya, persamaan kuadrat itu kalau udah di kelas 11 sudah pakai plus minus ya kalau akar. Nah, hasilnya adalah 150 akar 3. Karena itu panjang, berarti nggak mungkin minus kan. Karena itu kita ambil yang positif, sehingga hasilnya adalah 150 akar 3 gitu. Ini teman-teman bingung, biasanya kemarin ada yang tanya ini gimana cara ngerjainnya, tuh kayak gini caranya ya, pakai aturan cosinus. Oke, lanjut ya. Tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan langsung dengan volume tabung. Nah, ini yang saya ambil dari soal kelas 6 SD ini ya. Ada nih kelas 6 SD. Perhatikan gambar di samping, volume bangun gabungan di samping itu berapa? Nah, ini tinggi dari sini sampai sini 29, kemudian tingginya ada 14. Berarti sini adalah 15, kemudian jari-jarinya 7 cm. Nah, udah tinggal hitung aja sebenarnya. Ya kan, gambarnya udah kelihatan di sini volumenya adalah, kalau untuk volume kerucut berarti adalah 1/3 kali PR kuadrat kali T. Nah, oleh karena itu 1/3 nih, maaf ya, kali pi ya, ini pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 kali 15 ya, sehingga hasilnya 770 cm pangkat 3. Kemudian kalau untuk tabungnya adalah PR kuadrat kali tinggi. Nah, berarti nanti hasilnya adalah kayak gini, hasilnya 2156, tinggal dijumlahin dah. 770 tambah 2156 berarti hasilnya adalah 2926 nih, berarti C jawabannya gitu ya. Oke, ini nggak kecepatan ya teman-teman ya. Ini maksudnya udah umum gitu, jadi nggak terlalu dijelasin secara dalam lah, intinya teman-teman udah paham. Kemudian ya, tentang cara mengajarkan konsep lingkaran, dipotong-potong menjadi beberapa bagian sama besar, kemudian disusun sedemikian rupa hingga membentuk persegi panjang. Lebar persegi panjang itu adalah jari-jarinya. Nah, ini kan mintanya jari-jari ya. Ini saya belum sampai ketemu jari-jarinya. Yang saya tahu tuh soalnya kayak gini aja sih. Seutas kawat dapat dibentuk menjadi persegi panjang berukuran 50 x 28,5 cm. Kawat tersebut juga bisa dibentuk menjadi lingkaran berdiameter berapa? Nah, di sini kita akan ngitungnya karena ini kawat, otomatis kita ngitungnya pakai keliling ya. Jadi keliling persegi panjang sama dengan keliling lingkaran. Nah, keliling persegi panjangnya adalah 2 kali 50 tambah 28,5, karena ini udah panjang sama lebarnya. Kemudian kali pi kali d. Karena saya ambil diameternya. Mungkin ini saya salah soal di sini adanya mintanya jari-jari, tapi nanti gampang tinggal dibagi 2 aja sih. Kemudian berarti hasilnya adalah 2 kali 78,5 kali 22/7 kali D ya. Nah, berarti nanti tinggal dikalikan silang aja sih. Berarti 157 dikali 7/22 ya kan. Berarti hasilnya 50. Ya udah. Nanti jari-jarinya tinggal dibagi 2, berarti 50 dibagi 2 lah sama dengan 25 cm. Udah ketemu gitu doang. Gampang ya. Oke, langsung lanjut ya. Nah, ini adalah soalnya lagi Pak Ramdan membeli telur 10 kilo dengan harga 200.000. Pak Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 20% per kilo. Saat sampai di rumah ternyata telur pecah setengah kilo. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat? Nah, ini soalnya. Nah, kita bahas ya. 10 kg itu adalah 200.000. Ya kan, sama dengan berarti hasilnya adalah 20.000 per kilogram. Kemudian karena itu ingin mencapai laba 20% per kilo, berarti kita langsung kalikan nih, berarti laba per kilonya adalah 4.000 kan. Berarti langsung ditambahkan aja 20.000, berarti hasilnya adalah labanya 24.000, harganya ya maksudnya. Harganya 24.000 per kilo. Kemudian karena itu telurnya pecah setengah kilo,
ya kan? Berarti langsung aja kalikan setengah atau 24.000 dibagi 2, berarti kan hasilnya 12.000. Yaudah, nanti tinggal kalikan aja 24.000 dikali berapa? Langsung 20.000 dikalikan 10 kilo, nanti kurangnya aja 12. Udah gitu doang sih. 24.000 dikali 10 ya. Ini saya belibet ya jelasinnya, tapi langsung aja ke sini. Ini 240.000 itu diperoleh dari 24.000 dikali 10 ya. Nanti dikurangi 12 karena kan yang pecah setengah kilo gitu. Berarti hasilnya 228.000 nih keseluruhan. Yaudah, di hasilnya adalah 228.000 ya. Karena mintanya adalah berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat. Ini mintanya adalah keseluruhan keuntungan yang didapat. Berarti hasilnya adalah 228.000 gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut ya. Ini soal jajar genjang dan segitiga luas dan panjang alasnya sama. Tinggi kedua bangun tuh bagaimana? Nah, ini saya buat soal lagi nih. Jadi diilustrasikan seperti ini, ada jajar genjang, ada segitiga dengan tinggi yang sama. Nah, alasnya juga sama, ya kan? Luasnya juga sama. Jika luas keduanya adalah 120 cm kuadrat, maka tingginya bagaimana? Nah, kita tinggal bandingin aja sih. Luas jajar genjang sama dengan luas segitiga. Berarti alas kali tinggi, ini juga alas kali tinggi bagi 2 kan rumusnya segitiga. Nah, kita tinggal coret aja untuk alasnya karena alasnya sama gitu kan. Berarti hasilnya adalah 1 ini setengah. Oleh karena itu berarti kita simpulkan ya. Berarti adalah tinggi jajar genjang itu adalah setengah tinggi segitiga. Atau tinggi segitiga adalah 2 kalinya tinggi jajar genjang gitu doang sih. Ya, cuma dia kan di sini nggak ada pilihannya apa gitu kan. Nah, kita simpulin aja gini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, ini ada segitiga sebangun. Soalnya adalah segitiga sebangun atau kongruen, mungkin bisa dimasukin ya. Pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini 20, ini 24, 25. Nah, di sini ada, lihat aja gambar di sini silangnya kan. Berarti hasil 24, nah silangnya di sini. Ya, berarti di sini hasilnya 25, AB-nya otomatis 20. Kan gitu doang kan. Ya udah, gitu doang. Selesai. Oke, cukup sekian ya teman-teman ya. Kita lanjut di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.